Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas pelajaran kimia kelas 10 SMA tentang perkembangan model atom. Dari mana asal kata atom itu muncul dan bagaimana perkembangan model-model atomnya, mulai dari atom Dalton hingga model atom mekanika kuantum. Mari kita simak video berikut ini. Awal mula munculnya kata atom. Pada abad 400 sebelum Masehi, seorang filsuf dari Yunani yang bernama Demokritus, dia mengatakan bahwa segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, hingga suatu saat bagian tersebut tidak dapat terbagi lagi. Dia menyebutnya dengan atomos. A artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Sebagai contoh, jika potongan besi ini dipotong-potong lagi hingga menjadi potongan yang kecil-kecil dan potongan yang kecil-kecil ini tidak dapat dibagi lagi, inilah yang dikatakan Demokritus sebagai atom. Maka Demokritus dapat menyimpulkan bahwa atom adalah penyusun segala sesuatu materi di dunia ini. Atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat pula dihancurkan. Terdapat ruang kosong di antara atom. Atom selalu berada dalam gerakan yang konstan. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu belum dapatnya dibuktikan secara saintifik atau secara eksperimen. Namun teori ini dipercaya menjadi asas dasar munculnya teori atom di era berikutnya. Pada tahun 1803, 2200 tahun setelah teori Demokritus, John Dalton mengemukakan teori atomnya. Menurut John Dalton, atom seperti bola pecal bulat dan tidak ada ruang kosong di dalamnya. Artinya, atom itu padat, tidak ada rongga di dalamnya. Kemudian, setiap unsur memiliki atom yang berbeda. Misalnya, unsur karbon dan unsur oksigen. Maka unsur karbon dan unsur oksigen itu memiliki atom yang berbeda. Tetapi, jika unsurnya sama, pasti memiliki atom yang sama juga. Lalu, tidak ada bagian subatomik. Artinya, atom itu berdiri sendiri, tidak ada partikel lain penyusun di dalam atom itu. Teori atom Dalton memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Frost. Kedua hukum ini masih dipakai hingga sekarang, dan hukum Lavoisier serta hukum Frost ini akan dipelajari di semester selanjutnya. Namun, teori atom Dalton juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Pada kenyataannya, atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut dengan partikel subatom. Karena kelemahan teori atom inilah berkembang lagi teori atom berikutnya. Pada tahun 1897, hampir 100 tahun setelah teori atom Dalton muncul, J.J. Thomson menyampaikan teori atomnya. Teori atom ini didapat dari percobaan berkali-kali menggunakan percobaan tabung sinar katoda. Dari hasil percobaan diperoleh kesimpulan bahwa atom terdiri dari partikel subatom yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kesimpulan ini diambil Thomson karena atom itu bersifat netral, sehingga jika ada elektron di dalam atom, maka otomatis di dalam atom juga mengandung muatan positif. Karena tersebarnya elektron di dalam atom bagaikan kismis, sehingga disebut model atom roti kismis. Beberapa kelebihan dari teori atom Thomson yaitu
dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan subatomik. Dapat menerangkan sifat listrik atom. Dengan munculnya teori atom Thomson ini, maka gugur pula lah teori atom dari Dalton. Namun, teori atom Dalton juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford yang merupakan muridnya sendiri. Pada tahun 1911, tak lama setelah model atom Thomson muncul, Rutherford menyempurnakan lagi teori atom yang dikemukakan oleh Thomson dengan melakukan percobaan yang disebut dengan percobaan hamburan sinar alfa. Dari percobaan ini, dia menemukan fakta bahwa setelah partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, sebagian partikel alfa ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada pula yang dibelokkan. Maka dari itu ia membuat kesimpulan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Atom seperti tata surya. Atom memiliki satu inti di tengah yang bermuatan positif. Ini dibuktikan karena adanya partikel alfa yang dipantulkan dan elektron yang mengelilinginya. Adanya elektron ini dibuktikan karena adanya partikel alfa yang dibelokkan. Lalu, atom sebagian besar merupakan ruang kosong. Ini dibuktikan dari percobaannya karena adanya partikel alfa yang diteruskan. Percobaan yang berlian ini masih tetap memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu Rutherford tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik ke dalam inti yang bermuatan positif. Nah, pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh model atom selanjutnya. Pada tahun 1913, 2 tahun setelah teori atom Rutherford dikemukakan, Niels Bohr melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen berhasil memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di sekitar inti atom. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atau orbit. Walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi, sehingga energi elektron konstan. Hal ini berarti elektron yang berputar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan tetap, sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Teori inilah yang menjawab kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Berikut ini adalah gambar model atom yang telah dikemukakan oleh Bohr. Dari gambar dapat kita lihat bahwa inti atom terdiri dari muatan positif dan elektron mengelilingnya yang berada di lintasan-lintasan yang disebut kulit atau orbit. Teori atom Bohr ini masih digunakan hingga sekarang, walaupun tetap masih punya kelemahan yang akan disempurnakan oleh model atom mekanika kuantum berikut ini. Model atom yang terakhir adalah mekanika kuantum atau mekanika gelombang yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Model atom mekanika kuantum ini didasarkan pada yang pertama, elektron bersifat gelombang dan partikel oleh Louis de Broglie. Yang kedua, persamaan gelombang elektron dalam atom oleh Erwin Schrödinger. Yang ketiga adalah azas ketidakpastian oleh Werner Heisenberg. Erwin Schrödinger sendiri menyimpulkan bahwa atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron-elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Hal ini disebut dengan konsep orbital. Orbital sebagai suatu ruang tempat peluang elektron ditemukan. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum.
Kelebihan dari teori mekanika kuantum ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua, dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Yang keempat, mengidentifikasi proton dan neutron pada inti sedangkan elektron pada orbitnya. Demikianlah video perkembangan model atom ini dibuat. Semoga video ini bermanfaat bagi Ananda semua. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.